Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang dimensi 3 mengenai jarak titik ke titik pada balok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi dimensi 3, ada baiknya pelajari kembali, pahami kembali, yaitu materi tentang yang pertama tentang teorema Pythagoras. Lalu materi yang kedua, yaitu tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Karena kedua materi inilah yang paling sering digunakan dalam membahas soal dimensi 3. Insya Allah, kalau dari kedua materi ini sudah kita kuasai, dengan mudahnya nanti kita bisa memahami materi dimensi 3. Oke, nah sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm serta tinggi 4 cm. Titik P terletak pada pertengahan garis Hagi. Berikut gambar baloknya lengkap dengan ukurannya. Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 4, serta di tengah-tengah garis Hagi ada sebuah titik P. Nah, dari yang diketahui ini, hitunglah. Yang pertama, jarak titik A ke H. Yang kedua, jarak titik C ke H. Yang ketiga, jarak titik C ke E. Terakhir yang keempat, yaitu jarak titik P ke A. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jarak titik A ke H. Berikut gambar balok. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak atau panjang garis A ke H. Bagaimana caranya? Ini mudah sekali. Perhatikan saja langkah-langkahnya. Langkah pertama, ambillah sebuah segitiga siku-siku. Yang salah satu sisinya itu adalah sisi AH. Nah, segitiga siku-siku mana yang bisa diambil? Tentunya ada banyak. Namun yang mudahnya itu ada dua. Pertama, kita boleh mengambil segitiga siku-siku ADH. Atau boleh juga segitiga siku-siku AEH. Terserah, mau segitiga siku-siku mana yang mau diambil. Nanti jawabannya pasti sama. Nah, kali ini yang kita pakai yaitu segitiga siku-siku ADH. Di mana panjang AD di sini sudah diketahui, yaitu lebar balok. Yaitu lebarnya adalah 6 cm. Lalu DH. DH di sini yaitu tinggi balok, yaitu panjangnya adalah 4. Setelah kedua sisi di sini diketahui, barulah kita bisa menghitung panjang garis AH ini, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Ingat, rumus Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Baik, sekarang kita masuk ke rumus Pythagoras untuk panjang garis AH, yaitu rumusnya AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Sama dengan AD tadi panjangnya 6, karena dia kuadrat maka di sini kita tulis 6 kuadrat. Ditambah DH, DH panjangnya 4 karena dia kuadrat maka di sini kita tulis 4 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat hasilnya 36 ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Sama dengan 36 ditambah 16 hasilnya 52. Ini masih dalam bentuk AH kuadrat. Maka panjang AH itu sama dengan akar dari 52. Sama dengan akar 52 ini masih bisa disederhanakan. Perhatikan caranya. Akar 52 itu dia akan sama nilainya dengan akar 4 kali 13. Dimana kalau 4 kali 13 itu hasilnya adalah 52. Sama dengan akar 4 hasilnya 2, baru setelah itu dikalikan dengan akar 13. Dengan satuannya di sini yaitu cm. Nah,
seperti inilah cara untuk menghitung jarak titik A ke H. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu jarak titik C ke H. Perhatikan gambar balok. Kali ini kita akan menghitung jarak titik C ke titik H. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Langkah pertama, ambillah segitiga siku-siku yang salah satu sisinya adalah garis CH. Nah, segitiga siku-siku mana yang bisa diambil? Tentunya ada banyak, namun yang mudahnya itu ada dua. Yang pertama, segitiga siku-siku CDH, atau boleh juga segitiga siku-siku CGH, terserah. Mau segitiga siku-siku mana yang dipakai, nanti jawabannya pasti sama. Kali ini yang kita pakai yaitu segitiga siku-siku CDH. CDH, dia siku-sikunya di D. Di mana panjang CD sudah diketahui yaitu panjang balok yaitu 10 dan DH yaitu tinggi balok yaitu tingginya adalah 4. Nah, setelah kedua sisi di sini diketahui, barulah kita bisa menghitung panjang CH, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Di mana rumus Pythagoras untuk CH yaitu CH kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DH kuadrat. Sama dengan CD di sini yaitu 10 karena dia kuadrat, maka di sini kita tulis 10 kuadrat ditambah DH. DH di sini yaitu 4 karena dia kuadrat, maka 4 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat hasilnya 100 ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Dan 100 ditambah 16 hasilnya 116. Ini masih dalam bentuk CH kuadrat. Maka kalau CH saja itu sama dengan akar dari 116. Sama dengan akar 116 itu sama nilainya dengan akar 4 dikali 29. Dimana kalau 4 dikali 29 hasilnya itu adalah 116. Sama dengan akar 4 hasilnya 2. Lalu dikalikan dengan akar 29. Dengan satuannya di sini yaitu sentimeter. Nah, seperti inilah cara menghitung jarak titik C ke H. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu tentang jarak titik C ke E. Perhatikan gambar balok berikut. Jarak titik C ke titik E. Nah, bagaimana cara menghitung panjangnya? Ini juga mudah sekali. Ingat tadi langkah awal. Ambillah salah satu gambar segitiga siku-siku. Yang salah satu sisinya itu adalah CE. Nah, segitiga siku-siku mana yang bisa diambil? Ini ada banyak. Pilihan pertama, ada segitiga siku-siku CAE. Atau boleh juga segitiga siku-siku CGE. Atau boleh juga segitiga siku-siku CBE. Atau boleh juga segitiga siku-siku CHE. Segitiga siku-siku manapun yang kalian pakai, nanti jawabannya pasti sama. Nah, kali ini yang kita pakai yaitu segitiga siku-siku CHE. CHE. Kenapa segitiga siku-siku ini yang dipakai? Kebetulan panjang CH tadi sudah kita cari. Ya kan, kalau tidak salah pada soal yang kedua tadi, yaitu kita peroleh panjangnya 2 akar 29. Lalu panjang EH di sini sudah ada yaitu lebar balok, di mana lebarnya adalah 6. Nah, setelah kedua sisi ini diketahui, barulah kita bisa menghitung panjang CKE atau garis CE, yaitu menggunakan rumus Pythagoras, di mana rumusnya yaitu CE kuadrat sama dengan CH kuadrat ditambah EH kuadrat. Oke? Sama dengan CH yaitu di sini 2 akar 29 karena dia kuadrat, maka di sini juga dikuadratkan.
ditambah EH 6. Karena dia kuadrat, maka di sini kita tulis 6 kuadrat. Sama dengan 2 akar 29 kuadrat. Perhatikan caranya. 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu akar 29 kuadrat hasilnya 29. Nah, 4 dikali 29 hasilnya yaitu 116. Ditambah 6 kuadrat hasilnya 36. Sama dengan 116 ditambah 36 hasilnya yaitu 152. Ini masih dalam bentuk CE kuadrat. Maka CE saja itu sama dengan akar 152. Dan akar 152 ini itu masih bisa disederhanakan. Caranya, perhatikan. Akar 152 ini sama nilainya dengan akar 4 dikali 38. Dimana kalau 4 kali 38 hasilnya adalah 152. Sama dengan akar 4 hasilnya 2. Baru setelah ini dikalikan dengan akar 38. Dengan satuannya di sini yaitu sentimeter. Nah, seperti inilah cara menghitung jarak atau panjang garis CE. Terakhir, biar benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal keempat, yaitu tentang jarak titik P ke A. Perhatikan gambar balok. Sekarang kita akan menghitung jarak titik P ke A. Maka tariklah sebuah garis terlebih dahulu. Nah, ingat tadi langkah awal, ambillah sebuah segitiga siku-siku. Yang salah satu sisinya yaitu adalah sisi yang dicari tadi, yaitu PA. Nah, segitiga siku-siku mana yang bisa dipakai? Yaitu tentunya adalah segitiga siku-siku PHA. Ya kan? Di mana panjang AH ini sudah dicari tadi pada soal yang pertama, itu kita peroleh panjangnya 2 akar 13. Lalu untuk panjang HP ini kan merupakan setengah dari panjang HG. Kalau panjang HG tadi yaitu 10. Maka kalau untuk panjang HP yaitu setengah dari 10 berapa? Yaitu 5. Nah, setelah kedua sisi ini diketahui, barulah kita bisa menghitung panjang atau jarak titik P ke A, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Di mana rumusnya yaitu PA kuadrat sama dengan AH kuadrat ditambah HP kuadrat. Sama dengan AH kuadrat sudah diketahui yaitu 2 akar 13 karena dia kuadrat, maka di sini juga kita tulis kuadrat. Ditambah HP, panjang HP di sini yaitu 5. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan 2 akar 13 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu akar 13 kuadrat hasilnya 13. Maka 4 kali 13 hasilnya 52. Lanjut. Ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan 52 ditambah 25 hasilnya 77. Ini masih dalam bentuk PA kuadrat. Maka panjang PA saja itu sama dengan akar 77. Karena akar 77 ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya itu cukup sampai di sini saja. Maka panjang PA yaitu akar 77 dengan satuannya yaitu sentimeter. Nah, seperti inilah cara menghitung jarak titik ke titik pada bangun ruang balok. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.